pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jumlah penderita penyakit demam berdarah di kota Palembang mengalami penurunan signifikan di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Polres Banyuasin berhasil amankan sapam perusahaan perkebunan atas kepemilikan senjata api. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Jumat 20 Juni 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kota Palembang mengalami penurunan signifikan tahun ini dibandingkan tahun lalu. Demam berdarah atau DBD di Kota Palembang menunjukkan penurunan signifikan sepanjang tahun 2025. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat tren positif ini sebagai pencapaian penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, menyebut cuaca yang lebih bersahabat serta kesadaran masyarakat yang meningkat menjadi faktor utama di balik penurunan tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka kasus ispa DBD tahun ini jauh lebih rendah. Ini menunjukkan dampak positif dari cuaca serta kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Kalau untuk penyakit ispa untuk tahun ini alhamdulillah kita tidak terdapat peningkatan ya yang signifikan karena memang juga asap kan nggak banyak ya tahun ini. Kemudian juga demam berdarah juga untuk kasus demam berdarah dibandingkan dengan tahun lalu sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu jumlah kasusnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun ini ya. Alhamdulillah cuaca kita bersahabat jadi tidak banyak ini ya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus DBD tercatat sebanyak 382 kasus sepanjang tahun ini, turun drastis sekitar 75% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2024 yang mencapai 1.266 kasus. Sementara itu rata-rata kunjungan pasien ISPA ke puskesmas saat ini hanya berkisar 5 hingga 10 orang per hari. Dari Jalan Radio, Heru Rizky Rari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pengamat lingkungan Sumatera Selatan Hadenli Ugihan mengatakan masyarakat harus aktif dalam menerapkan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, serta melakukan tindakan plus seperti menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa, dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Menurut Hadenli, langkah tersebut sangat berpengaruh dalam mencegah pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang bisa menularkan virus penyebab DBD ke manusia. Namun, sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum cukup aktif. Sementara masyarakat pun masih banyak mengabaikan penerapan 3M+ tersebut. Apalagi di daerah padat penduduk, diakui Hadenli, banyak saluran air di pemukiman masyarakat yang tersumbat akibat sampah menumpuk, belum lagi tempat air yang tidak ditutup. Padahal jentik nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih. Kondisi lingkungan itu terkait dengan satu ya, itu kelembaban, kedua terkait dengan bagaimana genangan-genangan air, terkait juga bagaimana dengan sinar matahari sebenarnya ya. Di sekitar lingkungannya, minimal katakanlah di lingkungan rumahnya dulu, artinya yang terbebas dari kondisi dari menciptakan lingkungan yang memungkinkan Tumbuhnya berbagai kalau demam berdarah ya, artinya demam berdarah itu kan disebabkan oleh nyamuk ya, itu seperti itu. Nah ini artinya lingkungan itu harus terbebas dari syarat-syarat tumbuh kembangnya daripada nyamuk penyebab demam berdarah. Seperti apa itu Pak? Kita harus menjaga lingkungan itu Pak. Seperti antara lain ya, kita itu sudah ilmu yang umum ya. Artinya genangan air kan bisa di bak kamar mandi kita sendiri kalau dia jarang kita kuras, itu bisa tercipta suatu. Hadenli mengingatkan terutama di musim peralihan ini, hujan yang masih terjadi perlu maksimal dalam menguras tempat penampungan air dan tidak lupa menutupnya, serta juga mengubur barang bekas dan sampah. Pendengar, berikut kita simak ragam komentar masyarakat. Ya, perkenalkan nama saya Alex, saya berasal dari Rusun. Tanggapan saya,
Menurut saya sosialisasi ke masyarakat itu penting banget, apalagi soal bahaya nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan DBD. Banyak warga yang masih belum sadar pentingnya nguras tempat air. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa bantu edukasi mereka lewat kampanye langsung atau media sosial. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Olin dari Madang. Musim pancaroba sering menjadi waktu rawan bagi peningkatan kasus DBD. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, tidak hanya mengandalkan petugas kesehatan. Langkah sederhana seperti memeriksa dan membersihkan bak mandi atau tempat air setiap minggu bisa mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Dengan saya Rania dari Bangau. Menurut saya, upaya pencegahan DBD harus dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. Gotong royong membersihkan lingkungan serta membiasakan perilaku hidup bersih harus menjadi budaya. Dengan keterlibatan semua pihak baik individu, RT atau RW, maupun pemerintah daerah, maka risiko penyebaran DBD dapat ditekan secara signifikan. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Untuk membahas lebih jauh terkait upaya antisipasi penyakit demam berdarah dengue di daerah rawan di Kota Palembang, berikut kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Camat Kemuding Amiruddin Sandi. Baik, Pak Amir, pagi hari ini kita bicara mengenai antisipasi penyakit demam berdarah yang saat ini menjadi sorotan di saat cuaca sedang beralih dari musim hujan menuju ke musim kemarau yang saat ini sedang terjadi. Di Kecamatan Kemuning kita tahu ini menjadi salah satu daerah yang rawan banjir dan tentu saja potensi untuk penyakit DBD juga semakin tinggi. Seperti apa program antisipasi kita di Kecamatan Kemuning, Pak Amir? Oke, baik. Jadi memang betul bahwa Kecamatan Kemuning ini termasuk salah satu wilayah yang ada di Kota Palembang yang langganan banjir. Situasinya memang hujan sedikit saja atau sebentar saja beberapa wilayah di Kecamatan Kemuning ini langsung banjir gitu ya, dan tentunya pasti yang namanya penyakit gatal-gatal, kemudian rentan terhadap adanya nyamuk ya, itu pasti terjadi. Nah, beberapa antisipasi yang kami lakukan yaitu pada kegiatan pertemuan lintas sektor antara stakeholder yang ada di kecamatan difasilitasi oleh Puskesmas, itu selalu kami sampaikan untuk kaitan menjaga kebersihan. Nah, mulai dari masalah kebersihan di lingkungan rumah tangga sampai dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita gitu ya. Nah, termasuk juga bagaimana penanganan terhadap nyamuk Aedes aegypti atau DBD. Nah, Puskesmas juga di setiap pertemuan selalu menyelipkan istilahnya himbauan untuk kita menjaga dari DBD itu, dan pembagian bubuk abate itu selalu kami lakukan. Dan sekarang kami di setiap kelurahan juga sudah memiliki mesin fogging sendiri. Jadi mesin fogging dan katakanlah obat cairnya ya, itu sudah standby di kantor lurah. Jadi masyarakat apabila ada yang terindikasi atau bahkan sudah dirawat di rumah sakit karena adanya penyakit DBD, itu segera dapat menghubungi Pak RT bisa ke lurah atau ke camat, dan kita langsung tindak lanjuti saat itu juga, kita langsung ke lapangan. Jadi walaupun hari libur, sore hari, pagi hari, itu langsung kami tindak lanjuti melalui penyemprotan fogging. Jadi kami sudah punya timnya sendiri. Nah, kemudian kaitan dengan juru pemantau jentik itu tetap ada di tiap kelurahan. Jadi tim relawan Jumantik lah kita sebut ya. Itu memang selalu standby dan dia memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi tidak henti-hentinya ngasih tahu ke masyarakat bahayanya DBD. Nah, itu mungkin yang bisa kami lakukan ya kaitan dengan mengantisipasi masalah penanganan DBD ini. Baik, Pak Amir, kita ketahui bahwa nyamuk demam berdarah ini sangat senang untuk berkembang biak di perairan ya, di tempat-tempat yang menggenang seperti itu. Bagaimana kita melakukan upaya
pembersihan di daerah-daerah, terutama di saluran-saluran air yang memang masih belum berjalan normal, Pak Amir. Iya, oke, baik. Untuk dicatat gitu ya, bahwa nyamuk Aedes aegypti itu bukan hanya berada di air yang kotor, tetapi dia berada atau juga bertelur di air yang terlihat bersih, dalam arti penampungan air bak, penampungan semacam sumur ataupun tempat-tempat penampungan air. Jadi kalau banjir, malahan efeknya itu kadang-kadang tidak terlalu terasa, tapi yang hujan ini yang bikin genangan di tempat-tempat wadah-wadah itu yang ada di rumah. Jadi kalau dia hujan, banjir dalam arti paritnya meluap, katakanlah itu kan ke jalan atau ke apa, itu kan langsung surut dan dia biasanya cuma meninggalkan pasir, tanah liat dan sebagainya. Nah, yang bahaya ini yang curah hujan ataupun hujan yang jatuh ke wadah-wadah itu yang tanpa sengaja ditinggalkan dan nampung air gitu. Nah jadi kami berusaha untuk bagaimana masyarakat selalu peduli ataupun rajin untuk melihat. Jadi lingkungan di rumahnya sendiri, di depan rumahnya atau di tetangga atau apalah di lingkungan lah ya, di tempat-tempat umum, di masjid, musola itu kami himbau untuk perhatian terhadap hal-hal kecil yang seperti itu. Baik, Pak Amir, apakah sejauh ini sudah ada laporan warga kita yang terkena DBD? Sudah ada, sudah lumayan banyak. Jadi setiap minggu itu kurang lebih ada 1-2 orang yang memang dilaporkan melalui Pak RT ke lurah, ke kami terkena DBD. Nah itu memang kalau datanya mungkin di puskesmas ya, detailnya berapa, tapi yang jelas setiap minggu itu pasti ada. Dan fogging kita lakukan di tempat-tempat yang ada pengaduan. Kita lakukan tempat-tempat itu. Jadi kami untuk sekolahan ya itu memang fokus dari Pak Ratu Dewa memerintahkan kami kecamatan kelurahan untuk walaupun tidak ada case di sekolahan itu tetap harus katakanlah di fogging. Ini kan hari libur nih, masa libur sekolah ya. Nah ini kami rutin di beberapa sekolah-sekolah kami datangi tanpa istilahnya harus ada case dulu gitu. Tapi kalau di masyarakat biasanya berdasarkan permintaan dari Pak RT ya, atau dari warga, biasanya dia mau WA atau menelpon, Pak di sini ada kasus kami minta tolong di fogging. Nah itu langsung kami tindak lanjuti. Baik, Pak Amir, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Amir. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mas Rian. Pendengar, Dinas Satpol PP Kota Palembang membongkar bangunan jembatan tanpa izin di Jalan Sukorejo, Lorong Kunir, Kecamatan Ilir, Timur 3, Palembang. Sebuah jembatan semi permanen di atas aliran anak sungai kawasan Jalan Sukorejo, Lorong Kunir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Palembang. Jembatan tersebut diketahui dibangun tanpa izin dan dinilai mengganggu aliran air hingga memicu genangan di lingkungan sekitar. Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison, mengatakan pembangunan ini melanggar aturan karena tidak melalui proses perizinan dan sudah menimbulkan dampak banjir. Pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari penertiban sebelumnya. Waktu itu sempat banjir. Makanya waktu itu pas posisi hujan, makanya kita cek ke lapangan. Setelah kita cek ke lapangan memang benar, kita koordinasi juga dengan PU secara teknis. Sudah itu baru kita berikan sesuai dengan SOP. Yang tidak ada izin tetap kita lakukan pembongkaran sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Belum, tadi kita lakukan pembongkaran, untuk sanksi pembongkaran. Nanti kalau memang ini kita akan lakukan di piring nanti. Kita akan ikut ke sidang justisi. Menurut Harrison, sebulan lalu petugas telah membongkar bagian pagar. Kali ini struktur jembatan dibongkar secara menyeluruh. Harrison menegaskan pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di atas saluran air.
Dirinya juga menghimbau warga agar tidak membangun fasilitas apapun di atas sungai tanpa izin resmi dari pemerintah Kota Palembang. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Polres Banyuasin berhasil amankan satpam perusahaan perkebunan atas kepemilikan senjata api rakitan. Polres Banyuasin pada khususnya sedang melaksanakan operasi senjata api. Kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin kembali menjadi sorotan serius di Kabupaten Banyuasin. Seorang satpam perusahaan di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tape, diamankan pihak kepolisian Resort Polres Banyuasin karena diduga menyimpan 2 unit senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya di lingkungan tempatnya bekerja. Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Teguh Prasetyo mengungkapkan bahwa tersangka berinisial NHS 41 tahun ditangkap saat bertugas tanpa adanya perlawanan. Dari tangan NHS, polisi berhasil menyita 2 pucuk senjata api rakitan, 2 butir peluru kaliber 9 mm, dan sebutir peluru kaliber 38 mm. Ia menambahkan berdasarkan pengakuan awal, senjata api itu telah dimiliki tersangka sejak tahun 2010, didapat dari kakak kandungnya yang kini telah meninggal dunia. Kita temukan 2 pucuk senjata api rakitan, kemudian 1 tas sebagai barang buktinya. Selanjutnya kami bawa ke Polres untuk melakukan penyelidikan. Dari keterangan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan telah memiliki senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2010 yang didapatkan dari kakak kandungnya dengan cara membeli. Namun demikian setelah kita telusuri ternyata kakak kandungnya ini sudah meninggal. Nah, makanya akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut dari mana sumber atau asal muasal dari senjata api rakitan tersebut. Meskipun pelaku mengklaim senjata tersebut hanya untuk keperluan pribadi, pihak kepolisian menilai kepemilikan senjata api oleh warga sipil tanpa izin resmi sangat berpotensi mengancam ketertiban umum, khususnya di lingkungan perusahaan tempat pelaku bekerja. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi menegaskan komitmennya untuk memberantas kepemilikan senjata api ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kota Palembang mengalami penurunan signifikan tahun ini dibandingkan tahun lalu. Polres Banyuasin berhasil amankan satpam perusahaan perkebunan atas kepemilikan senjata api rakitan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.